Kenapa kok saya buang air kecil terus? Itu satu yang harus salah satu gejala diabetes yang khas. Yang kedua, cepat lapar. Saya sudah makan, lapar lagi dok. Sudah makan, lapar lagi. Sudah makan, lapar lagi. Kenapa? Karena kita makan, makanan tadi akan diubah menjadi gula di dalam darah. Nah, gula di dalam darah itu, karena kita penderita diabetes tadi yang saya sebut, di mana si insulinnya itu mengulangi jumlahnya berkurang, atau si reseptornya mengalami resistensi, sehingga gula yang di dalam darah tadi, yang sebagai bahan baku energi, tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Iya, anggapnya lapar ya dok. Jadi dia sudah makan banyak, yang dia jadi gula, kok nggak masuk ke dalam sel. Otomatis tubuh kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan atau makhluk ciptaan Allah yang paling luar biasa. Kalau ada sesuatu sakit, tubuh kita pasti meronta. Contoh, lapar, sel tidak ada energi, lapar, akhirnya makan lagi, akhirnya kadar gula terus tinggi. Nah, inilah cepat buang sering buang air kecil, cepat lapar. Satu lagi yaitu tadi pengen minum terus, cepat haus. Cepat haus itu karena tadi ya kan banyaknya keluar urin ke dalam ginjal, gula yang tinggi kayaknya, jadi haus, ada rasa haus terus. Udah minum pengen minum lagi, udah minum pengen minum lagi. Nah, memang pada beberapa kasus yang ekstrim, nggak ekstrim sih, beberapa kasus lah ya, yang lumayan berat badannya turun. Nah, itu orang biasanya sudah ngedok, berat badan saya turun berapa kilo, jadinya saya diabetes. Nah, itu yang kalau sudah tahap ya lumayan lanjut lah. Tapi tahap awal kita hati-hati dengan sering buang air kecil, cepat haus, cepat lapar. Nah, itu salah satu. Walaupun itu gejala klasik ya. Kalau gejala lainnya sih banyak lah. Kalau gejala lainnya itu ya. Oke, berarti sebetulnya sih berbagai tipe diabetes sebetulnya gejala klasiknya sama, yang hanya membedakannya berarti penyebabnya dok ya. Penyebabnya. Yang tadi kan DM tipe 1 itu dari genetik, rata-rata DM tipe 2 dari memang karena didapat karena pola hidup, terus DM karena kehamilan itu memang dari kehamilan itu sendiri ya dok ya. Nah, berarti dok, nah ini kan ada mitos atau fakta nih dok, sesuai dengan judul yang kita angkat nih di judul Herbina Talks hari ini. Nah, kalau misalkan tanda gejalanya kencing pada saat kita berkemih atau kencing, tiba-tiba ada semut yang menghampiri ke kencing kita, nah itu sebetulnya memang karena kita yang terdiagnosa diabetes atau tidak dok? Itu mitos atau fakta dok? Ya, jadi sebelum saya jawab mitos atau fakta, saya sedikit menjelaskan ini mengenai jadi sejarah diabetes ini. Pertama kali tahun 1500 sebelum Masehi itu di Mesir, bahwa dulu ada, saya lupa itu, insinyur Jerman itu dia membaca suatu ya namanya papirus ya, atau lempengan kertas itu menyatakan bahwa mereka sudah menduga bahwa kena kencing, ada pasien waktu itu kencing itu rasanya manis gitu. Nah, itu waktu itu gejala awalnya. Terus kemudian di abad ke-17 sudah menyatakan bahwa di dalam urin kita bahwa itu terdapat ada rasa manis pada orang yang penderita tadi diabetes tadi. Kita masih belum kenal tuh apa itu diabetes lah gitu kan. Kemudian sampai tahun abad 18 itu sudah menyatakan oh ini adanya gula, sehingga yang penyebabnya itu adalah kerusakan pankreas. Baru tahun 1920 itulah dimulai insulin gitu ya, setahu saya begitu. Jadi oh inilah pankreas, waktu itu belum ada obat, masih pakai insulin. Jadi memang dari dulu sebenarnya itu sudah bukan suatu mitos ya, suatu pertanda bahwa di dalam urin kita yang menderita diabetes, gula itu harusnya tidak ada di dalam urin itu. Namun karena ambang ginjalnya terlewati, sehingga gula itu bisa masuk ke dalam urin, sehingga itu yang dikatakan sesuai nama penyakitnya diabetes mellitus. Gejalanya tadi kan sering buang air kecil, itu keluarnya air yang terus menerus yang berasa manis.
Nah, memang kalau kita pipis ada gula, kita harus hati-hati, jangan-jangan apakah ini memang kita diabetes. Tapi tentunya kita harus lihat dulu bahwa apakah memang di situ WC kita bagaimana. Tapi ya bisa dibilang itu memang berdasarkan tadi nama penyakitnya dan berdasarkan teorinya. Jadi kalau pipis itu manis, bisa aja ada gula gitu. Oh, berarti statement tersebut merupakan fakta ya dok ya. Tapi itu berdasarkan dari histori cerita bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pasien ini diabetes mellitus dari abad yang tadi abad ke-17 ya dok ya. Itu menurut ceritanya seperti itu. Namun tentunya kita tidak bisa langsung bilang pipis saya ada gula, saya diabetes. Tentu tidak bisa, karena penegakan diabetes ini harus ada langkah lebih lanjut dengan pemeriksaan gula darah tadi. Gula darah puasa, gula darah setelah makan, ada namanya HbA1c. Itu dulu ada diagnosisnya dan ada keluhannya juga. Jadi tidak bisa serta-merta kita mengatakan seperti itu. Namun bisa memungkinkan bila ada gula pipis, nah, kita harus khawatir jangan-jangan kita diabetes. Oke, jadi berpatok lagi pada tanda gejala ya. Ya, gejalanya juga dilihat. Jadi memang itu sebetulnya bisa termasuk ke dalam hal yang logis juga. Misalkan ada semut yang tiba-tiba menghampiri si air seni kita, tapi bukan berarti itu memang benar kita diabetes mellitus juga atau kencing manis. Kita harus tetap melakukan pemeriksaannya dok ya. Ya, pemeriksaan ke dokter atau enggak bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa, ataupun HbA1c ya dok ya. Nah, untuk misalkan mencegahnya dok, agar kita tidak terjadi diabetes mellitus nih dok, kira-kira langkah-langkahnya apa aja nih dok? Ya, jadi sebenarnya ini yang harus ya memang peran kami kita tuh sebagai saat ini contohnya ya Hermina Instagram Live ya, ini tujuannya adalah salah satu pilar pencegahan diabetes. Yang paling pertama itu adalah edukasi. Edukasi mengenai apa itu diabetes, apa gejalanya, apa efek sampingnya, apa akibatnya, harus bagaimana bila saya diabetes. Karena orang, waduh saya diabetes, waduh seakan-akan berakhir segalanya. Tidak juga. Jadi semua itu masih bisa kita atasi, masih bisa kita cegah. Jadi pilar pertama adalah edukasi. Itu seperti yang kita lakukan seperti saat ini. Yang kedua itu bisa edukasi itu melalui dari puskesmas, fasilitas kesehatan, leaflet atau pamflet yang ada mengenai diabetes. Itu salah satu yang harus kita lakukan. Nah, jadi dengan harapan kita dengan adanya IG Live mengenai diabetes ini, sahabat-sahabat Hermina atau penderita diabetes dapat lebih teredukasi lagi mengenai diabetes, sehingga bagi yang sudah sakit bisa terkontrol dengan baik, bagi yang belum bisa mencegah terjadinya diabetes. Pilar pertama edukasi. Pilar kedua itu adalah mengatur, yaitu tadi habit atau lifestyle-nya yang harus diubah. Nah, ini Dr. Givari saya sedikit menyampaikan langsung, kita harus mengubah pola hidup kita. Misalnya olahraga lah, dalam seminggu itu ada 7 hari, seminggu itu kita olahraganya 5 kali dalam 7 hari. Ya, baiknya olahraganya itu yang kalau singkatan itu namanya CRIPE atau CRIPE. Jadi berkesinambungan, ada iramanya, ada intervalnya, ada progresivitasnya. Contoh seperti misalnya jalan. Jadi olahraganya itu selama seminggu 5 hari dalam seminggu jalan kaki, bukan harus, jadi jalannya tidak berhenti, misalnya selama 30 menit. Yang penting jangan sampai capek ya dok. Nah, yang penting kita bergerak. Nah, itu kemudian naik 45 menit, 1 jam gitu ya. Terus kalau yang bagi yang muda bisa lari, running ya. Mulai dulu dengan ringan, lari, kadang cepat, kadang pelan, ada intervalnya ya. Terus kemudian cycling atau sepeda ya. Dan yang paling bagus memang berenang ya kalau bisa memungkinkan. Terus yang ketiga itu tadi memang kita yang berikutnya adalah ya tentunya pengobatan. Ya, selain pertama edukasi, kita olahraga, nutrisi. Nah, yang ketiga itu nutrisi. Nutrisi itu pola makan. Artinya, nih diabetes nih. Saya diabetes, boleh makan manis. Sebenarnya, pada penderita pasien diabetes, kita boleh saja makan apa saja. Tapi ingat, jangan berlebih. Nah, pernyataan ini yang suka seperti pedang bermata dua. Kata dokter Adam, boleh dok, makan apa aja.
nggak berlebih. Nah, bagi seseorang itu dia misalnya contoh makan manis gitu, itu tiap hari. Loh, saya kan nggak berlebih, Dok. Biasanya saya sehari 3 kali minum teh manis. Jadi Sekarang, berlebih bagi dia ya. Berlebih ya, tapi sebenarnya tapi saya sekarang hanya 1 kali sehari teh manis, tetap aja teh manis. Artinya boleh, Dok, dia boleh teh manis, silahkan. Paling ya kalau ada acara ya gula nggak terlalu banyak gitu kan. Makan ini boleh, tapi nggak berlebih. Jadi, oh boleh, Dok, hari ini saya makan jeroan ini, besok saya makannya yang ini, besok saya makan cake ini. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi kan nggak berlebih, Dok, tapi tiap hari sedikit-sedikit sama aja. Lama-lama menjadi bukit. Nah, yang keempat ya tentunya obat. Ya, nah inilah peran dari fasilitas kesehatan ya, baik puskesmas tingkat 1, tingkat 2, kita memberikan pengobatan yang tentunya pengobatan ini berdasarkan karakteristik dari masing-masing pasien itu. Tidak semua pasien A obatnya ini, harus hati-hati nih ya, sahabat-sahabat diabetes, hati-hati ya, sahabat Hermina. Jangan mendengar tetangga, saudara, atau orang lain dalam mengobati diabetes. Karena setiap orang punya karakteristik berbeda. Yeah. Tidak semuanya, oh saya makan obat ini, pasti bagus, langsung minum, tiba-tiba ngedrop. Tiba-tiba gangguan yang lain, tiba-tiba ada komplikasi yang tidak disadari. Nah, ini baiknya konsultasikan ke dokter, dievaluasi apakah saya masih perlu minum obat apa tidak. Apakah saya masih bisa dengan pilar yang pertama, kedua, ketiga dengan edukasi, kita dengan menjaga pola makan gitu. Apakah saya sudah harus obat? Jangan alergi terhadap obat, artinya maksudnya, oh saya udah saya pokoknya tidak mau obat. Kalau kita tidak bisa dengan lifestyle, jadi semua pengobatan ini harus sejalan. Iya. Ya, tidak selamanya memang harus minum obat, tapi kalau memang harus, minumlah obat itu. Dan kontrollah ke dokter, kapan obat itu diturunkan, kapan obat itu dinaikkan, kapan menggunakan insulin, kapan pakai obat minum. Itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, ini saya bilang tadi, hati-hati kepada sahabat-sahabat diabetes atau sahabat-sahabat Hermina, jangan otomatisasi itu kata tetangga saya ini bagus, wah dia bagus, ini lah belum tentu. Jadi datanglah ke dokter gitu. Ya, karena sebetulnya, Dok, kalau misalkan untuk pengobatan tersebut kan pasti setiap obat kandungan dan efek mekanisme juga berbeda ya, Dok ya, tergantung dari setiap kasusnya. Sama izin, Dok, mungkin yang untuk nutrisi memang kan kadang-kadang mindset masyarakat tuh mikirnya manis ya, Dok ya. Tapi ternyata Dok, saya mah nggak suka makan manis, tapi suka makan kerupuk, suka makan kayak contohnya tuh bala-bala gorengannya mengandung tepung. Nah, itu gimana, Dok? Ya, jadi contoh misalnya begini, kalori yang berlebih yang kita makan kan tentunya akan menjadi gula juga gitu ya. Nah, ini kan akan dipakai sebagai energi gitu kan. Gula itu nanti kan akan dipakai energi. Kalau berlebih ya tentunya jadi itulah yang disebut dari gula darah yang tinggi. Sebagai contoh nih ya, kita makan misalnya, Dok, saya suka makan kerupuk aci. 6 kerupuk aci itu sama kalorinya seperti 1,5 piring nasi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu makan 1 piring nasi tambah kerupuknya udah berapa, sama aja kayak makan 3-4 piring. Jadi saya makan hanya ini kok, Dok, kok saya gula darahnya tinggi. Ya itulah bukan saya tidak bilang boleh makan kerupuk aci, boleh, tapi tidak berlebih. Kita harus menghitung kalorinya. Dan juga bala-bala boleh, tapi biasanya jangan buka puasa tuh, buka puasa, sekali buka puasa bala-bala 3-5 kerupuk, pakai bumbu kacang, pakai apa semua. Wah, ini akan menjadi tidak terbakar kalorinya, lama-lama gula darah menjadi tinggi. Jadi bukannya kita puasa malah baik gitu ya, puasa malah membengkak. Nah, malah membengkak. Makanya itu sebenarnya ya, tapi ya dengan adanya IG Live ini kita harap mudah-mudahan sahabat Hermina dan sahabat diabetes sendiri khususnya bisa paham bahwa prinsip saya pengobatannya adalah edukasi hari ini, lifestyle-nya diubah, nutrisinya diperbaiki. Bila ada obat, minumlah obat teratur.